Awal karir saya di sepak bola, kelas 1 SMA sampai kelas 3 saya di kelas Salatiga. Selama di kelas Salatiga, seangkatan saya bersama Bambang Pamungkas diambil ikut pelajar Asia. Pertama di India dan menjadi juara 4. Setelah itu tahun kedua saya ikut lagi pelajar Asia di Korea Selatan dan juara 3. Terus kembali lagi ke Diklat Salatiga. Setelah lulus SMA saya ikut seleksi di Petrokimia Putra dan alhamdulillah di sana diterima, terus dikontrak selama 3 musim. Setelah 3 musim di Petrokimia Putra, saya pindah ke PKT Bontang selama 1 musim. Setelah kontrak habis selama 1 musim di PKT Bontang, saya pindah ke PSS Sleman. Setelah PSS Sleman saya kontrak habis, pindah lagi ke Persada Denpasar selama 1 musim. Setelah di Denpasar pindah lagi ke Persibat Batang, tempat kelahiran kota saya. Di Persibat saya bermain selama 2 musim. Setelah itu, setelah di Persibat 2 musim, saya pindah ke Persis Solo selama 2 musim. Dan setelah kontrak 2 musim habis di Persis Solo, saya pindah ke PSIM Yogyakarta. Selama di PSIM Yogyakarta saya bermain selama 5 musim. Mungkin klub terlama saya dalam karir sepak bola saya selama 5 musim di PSIM Jogja. Setelah PSIM Jogja, waktu USC PSSI ada masalah dengan Menpora waktu itu. Vakum, PSSI vakum, kompetisi vakum, terus diganti dengan apa itu namanya, bukan kompetisi resmi tapi ISC itu. ISC saya ikut tim Persib Pekalongan. Setelah ISC selesai, musim berikutnya saya pindah lagi ke PPSM Magelang. Setelah PPSM Magelang habis, saya sampai sekarang menjadi marbot musola. Bun, awal mula saya jadi marbot musola itu waktu kompetisi selesai tahun 2012 waktu main di PSIM Yogyakarta. Kompetisi selesai, saya di rumah, wah daripada nganggur, saya iseng-iseng jadi marbot musola dan alhamdulillah sampai sekarang masih keterusan. Mungkin itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jadi marbot musola. Karena jadi marbot musola itu tidak dibayar, tapi membuat hati itu tenang dan ibadah kita jadi khusyuk. Setiap waktu kita harus ke musola berjamaah. Mungkin hidayah Allah itu datangnya dengan tiba-tiba. Saya nggak nyangka kalau saya bisa menjadi marbot musola, karena basic saya itu dari agama itu 0. Saya sekolah di Diklat Salatiga, sekolah sepak bola, bukan dari pesantren. Dan alhamdulillah dengan usia saya yang sekarang, saya menjadi marbot musola.
Semoga saya menjadi marbot musola ini selalu istiqomah dan besok keturunan saya bisa menyusul saya menjadi anak soleh-solehah. Dengan menjadi marbot musola ini, kegiatan saya sehari-hari dengan sholat 5 waktu saya harus ke musola berjamaah, dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan selama 9 tahun. Tapi waktu masih aktif main bola, saya menjadi marbot. Setiap kompetisi selesai, saya menjadi marbot. Kalau sekarang, alhamdulillah, pas vakum main bola, jadi tidak hanya kompetisi break, tapi alhamdulillah setiap hari, setiap waktu, sholat 5 waktu, saya selalu ke musola. Mudah-mudahan saya sampai tua istiqomah dengan menjadi marbot musola. Sosok Eko Budi Santoso alias Eko Kancil itu saya kenal dari Diklat Salatiga, itu mulai kelas 2 SMA. Kita sama-sama di Diklat Salatiga. Itu gelandang yang unik, dia punya skill yang luar biasa, dari teknik dasar, teknik dribble, teknik mengumpan bola, cara dia kontrol itu luar biasa tekniknya. Itu waktu kelas 2 SMA umur 18 tahun dia dipanggil PSSI Pelajar Asia usia 18. Di sana kita sampai semifinal itu dikerjai oleh tuan rumah Korea, sama pelatihnya Thailand itu sampai dikasih sepatu. Itu hampir pemain terbaik Asia, luar biasa anak itu. Dari SMA, lulus SMA itu sampai pelatih manajer Petrokimia itu tertarik, sampai dijemput di rumahnya di Salatiga. Itu memang pemain yang berkualitas sekali itu. Ya, walaupun dari segi tinggi badannya kurang ideal menurut ukuran pemain bola, tapi dia punya skill yang luar biasa. Setiap kali kita main dengan dia, sudah bola itu terasa punya permainan milik dia sendiri. Gocek kasih striker, selesai cetak. Gocek kasih striker, selesai cetak. Setiap turnamen waktu SMA dia selalu pemain terbaik. Itu yang saya salut sama dia. Tekniknya memang luar biasa. Sosok yang menarik, gelandang serang yang energik. Nah, mulai dari itu dia sampai umur 2 kali PSSI usia 18, sampai pelatih Asia itu milih Eko Budi Santoso sebagai pemain terbaik Asia waktu itu. Nah, mulai itu lulus, dia masuk Petrokimia, sudah di sana jadi bintangnya Petrokimia selama musim 2001-2002. Kalau nggak salah ya, 2001-2002, Liga 6, Liga 7, Liga 8 mungkin dia sampai 3 tahun kayaknya tuh di Petro tuh. Saya 1 tahun sempat di Petrokimia. Itu sosok yang sampai pelatihnya itu kalau nggak ada Eko nggak menang katanya pelatihnya. Di PKT jadi pemain terbaik, di mana-mana lah pokoknya dia selalu pemain kunci, terutama di Petrokimia. Namanya Eko Kancil. Nah, mulai itu dia sudah terkenal. Sayang waktu juara dia cedera lutut. Nah, mungkin dari itu terus agak menurun lah prestasinya. Terus dia jadi pulang kampung ke Batang, akhirnya bisa sembuh, main di PSIM, main di Persis, dan pada akhirnya dia sudah pensiun di rumah. Mungkin usahanya apa kita tidak tahu. Yang pasti sosok Eko Budi Santoso itu menarik sekali buat saya dan tim. Teknik bolanya, cara lewat-lewatnya unik, dan itu buat Bambang Pamungkas, Gendudoni itu pasti ngagumi dia kalau dia gelandang serang. Dapat bola-bola mateng, dapat bola-bola tinggal finishing aja, dan selalu jadi top skor.
Makasih buat Eko Budi Santoso, Eko Kancil, sukses selalu.